Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Irfan Agustian Solihat. Di sini saya sebagai pelajar penggerak Merah Putih ingin mensosialisasikan program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, teman-teman. Jadi mohon didengarkan ya. Oke. Teman-teman di sini siapa yang pernah ingin berkembang atau menjadi lebih baik, tapi teman-teman bingung gitu, mulainya dari mana? Ada nggak? Boleh acungkan tangan? Oke, mungkin beberapa ada yang relate. Jadi teman-teman, menurut buku yang saya baca, yaitu buku Atomic Habits, karya James Clear ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan perubahan yang besar atau teman-teman ingin menjadi lebih baik dalam hidup teman-teman, itu teman-teman tidak perlu melakukan aksi yang besar atau kebiasaan-kebiasaan yang besar gitu teman-teman, yang wah. Teman-teman cukup mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten itu cukup teman-teman akan memberikan dampak kepada teman-teman. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mensosialisasikan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, teman-teman ya. Yang dimana program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini berisikan kebiasaan-kebiasaan kecil. Namun jika teman-teman melakukannya dengan konsisten, dampaknya akan terasa teman-teman. Nah, ya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan program dari Kemendikdasmen atau sering kita sebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, teman-teman. Dan program ini tuh bertujuan menciptakan atau membentuk karakter peserta didik yang positif, teman-teman. Seperti misalkan cerdas, terus memiliki empati yang tinggi, disiplin, gemar belajar, religius. Itu semua karakter-karakter pelajar yang positif, teman-teman. Untuk apa? Untuk upaya menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin teman-teman bosen ya mendengar istilah ini, cuman ya teman-teman, pemerintah mengusahakan untuk menuju Indonesia Emas yaitu dengan upaya program ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, 7 kebiasaan itu diantaranya adalah teman-teman yang pertama bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh tidur cepat teman-teman atau istirahat yang cukup. Itu ada 7 teman-teman ya. Mungkin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia, termasuk teman-teman pun. Nah, kita bahas yang pertama dulu teman-teman, yaitu bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi ini bukan hanya tentang bangun paginya teman-teman ya, namun melatih teman-teman untuk disiplin gitu, manajemen waktu. Dengan ya manfaatnya teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik dengan bangun pagi itu. Jadi kebiasaan bangun pagi ini harus dipunyai pelajar gitu teman-teman, karena dengan bangun pagi teman-teman memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan diri untuk ke sekolah, bisa begitu kan, atau beribadah, atau kebiasaan yang lain seperti berolahraga gitu. Ini cukup fundamental teman-teman ya, cukup fondasi dari kebiasaan-kebiasaan baik lainnya itu untuk bangun pagi teman-teman. Dan yang kedua yaitu beribadah. Beribadah ini dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, dan manfaatnya itu membentuk karakter dan akhlak yang baik teman-teman, jelas. Dan dengan sering melakukan beribadah kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan manfaat dari itu kita memiliki nilai moral gitu teman-teman. Kita punya batasan mana yang benar, mana yang baik, kita punya acuan gitu. Dengan menerapkan kebiasaan sering beribadah yang menjauhkan kita dari perilaku-perilaku buruk maupun sesuatu yang buruk gitu teman-teman.
Nah, itu untuk kebiasaan yang kedua, teman-teman. Kita lanjut ke kebiasaan yang ketiga. Yang ketiga itu berolahraga. Untuk kebiasaan berolahraga, teman-teman tidak perlu melakukan olahraga yang berat ya, teman-teman. Untuk dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, teman-teman hanya perlu melakukan olahraga yang ringan, seperti misalkan lari pagi selama 12 menit atau 15 menit lah. Yang dilakukan konsisten tentunya teman-teman. Jadi, jikalau tubuh teman-teman tidak mampu untuk melakukan hal-hal olahraga yang berat gitu, teman-teman cukup dengan olahraga ringan aja ya teman-teman. Yang manfaatnya jelas menjaga kesehatan tubuh. Jadi teman-teman tidak gampang sakit teman-teman ya dengan menerapkan kebiasaan berolahraga dan meningkatkan fokus dan energi. Dan juga kebiasaan berolahraga terutama di pagi hari ya teman-teman. Itu membantu teman-teman untuk lebih fokus dalam pembelajaran teman-teman. Dan juga yang keempat, melatih disiplin teman-teman gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke kebiasaan yang keempat, yaitu makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi itu prinsipnya makan yang seimbang teman-teman, antara karbohidrat, protein, minum, dan juga sayur-sayuran, buah-buahan, itu seimbang teman-teman. Yang pada akhirnya manfaatnya itu menjadi energi untuk teman-teman belajar gitu. Karena kan gimana mau fokus untuk belajar sementara kondisi tubuh aja tidak memungkinkan kan. Itu sangat tidak bisa dipaksakan lagi teman-teman. Dan jelas manfaatnya menjaga kesehatan tubuh. Ya banyaklah dari kalangan remaja atau biasa kita sebut Gen Z lah. Sekarang ini pola makannya tuh nggak teratur teman-teman. Kayak mungkin nyeblak tiap hari atau minum-minuman yang manis. Ya itu sebetulnya boleh-boleh aja, cuman harus diimbangi dengan yang lain gitu teman-teman. Karena ya jelas gitu untuk kesehatan teman-teman juga. Dan jelas ketika teman-teman sudah seimbang dalam menyesuaikan pola makan, teman-teman pola pertumbuhannya itu akan baik lah teman-teman gitu. Dengan teman-teman makan sehat dan bergizi. Oke, kita lanjut ke kebiasaan yang kelima. Oke, gemar belajar teman-teman. Gemar belajar itu bukan hanya di kelas saja teman-teman ya, tapi di luar kelas pun, seperti misalkan contohnya teman-teman membaca buku, terus mencari tahu suatu konsep yang teman-teman tidak pahami, ataupun bertanya ketika teman-teman tidak paham akan suatu hal atau konsep atau pelajaran gitu teman-teman. Dan hal-hal itu dilakukan tidak di dalam kelas saja gitu teman-teman. Di luar kelas pun harus dilakukan, gemar belajar tuh. Dan manfaatnya menambah pengetahuan teman-teman jelas dan melatih berpikir kritis. Dan teman-teman ketika gemar belajar ya teman-teman bakal terus berkembang itu dengan menerapkan kebiasaan gemar belajar teman-teman. Oke, itu untuk kebiasaan yang kelima. Sekarang kebiasaan yang keenam, bermasyarakat teman-teman. Kebiasaan bermasyarakat ini sangat perlu ya dimiliki oleh pelajar. Ya, anak yang hebat itu bukan anak yang pintar aja teman-teman, tapi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Jelas teman-teman harus menerapkan kebiasaan bermasyarakat karena manfaatnya ya melatih kerjasama teman-teman, melatih menumbuhkan empati teman-teman dengan cara ya gotong royong, atau misalkan contoh teman-teman melakukan bersih-bersih bersama di sekolah terutama ya kalau di internal kita tuh. Itu sudah termasuk ke kebiasaan bermasyarakat teman-teman. Oke, itu untuk kebiasaan yang keenam. Kita lanjut ke kebiasaan yang ketujuh, yaitu tidur cepat atau istirahat yang cukup teman-teman. Tidur cepat itu bukan tidur yang cepat teman-teman ya, tapi tidur yang ideal teman-teman, yang sekitar 7 sampai 9 jam. Nah, tidur cepat itu perlu teman-teman ya bagi pelajar lah, karena kita lagi di usia-usia yang muda pasti banyak melakukan aktivitas
fisik lah atau kegiatan yang menguras banyak energi teman-teman, dan jelas teman-teman harus memulihkan energi itu yaitu dengan tidur cepat teman-teman. Terutama ini pun menjadi salah satu dasar juga untuk kebiasaan-kebiasaan yang lain, karena ketika teman-teman menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang lain cuman teman-teman tidak dibarengi dengan istirahat yang cukup, ya teman-teman ujung-ujungnya sakit juga teman-teman. Ya, manfaatnya memulihkan energi teman-teman, menjaga fokus teman-teman ya, dan juga menjaga kesehatan mental teman-teman juga gitu. Oke, itu untuk kebiasaan yang terakhir teman-teman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan setelah saya menyampaikan? Apa dampak nyata dari program Studi Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan juga dampak sendiri rasakan? Oke, boleh diulangi. Apa dampak nyata dari program Studi Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan juga yang dapat sendiri rasakan? Oke, apa dampaknya? Pertama, dampak secara umum mungkin ya. Yang pertama, dampak secara umum dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Jadi ada hasil laporan dari Indonesia Cerdaskan Indonesia Research ya. Itu mengenai laporan dari penerapan 7 kebiasaan dampak Indonesia hebat. Dampak dari ke-7 kebiasaan Indonesia hebat ini teman-teman. Dan di sana didapati 3.000 responden teman-teman ya, atau pengisi survei mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, dan itu dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025, dan didapati hasil dari responden itu 90% siswa merasa dirinya menjadi lebih disiplin ketika sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, dan juga 80% siswa merasa dirinya lebih jarang sakit ketika sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Dan juga 90% siswa juga merasa lebih termotivasi dan bersemangat ketika sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Itu untuk yang umum ya. Jadi yang kedua, dampak pribadi yang saya sendiri rasakan. Jadi dampak dari kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, setelah saya menerapkan pun, saya pun sebagai pelajar penggerak waktu itu pernah menjalani tantangan 30 hari untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan dampaknya alhamdulillah ada teman-teman. Yang pertama, saya jadi lebih disiplin lah, jelas ketika sudah tahu gitu plan setiap waktu ada kegiatan positif yang dilakukan teman-teman. Nah, dan juga dampak yang saya rasakan, saya lebih sering membaca buku karena saya kan menerapkan kebiasaan bangun pagi itu tuh teman-teman. Yang pada akhirnya kan waktu pagi itu kosong luang nih, daripada dibuang-buang ya mending dialokasikan kegiatan yang lebih positif gitu teman-teman. Nah, itu tadi dampak dari umum ya, secara umum yang sudah dilakukan tadi penelitiannya, dan juga dampak pribadi yang saya rasakan. Cukup Pak? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Menurut saya Pak, ketika kakak melakukan kegiatan 7 kebiasaan anak hebat itu, apa sih yang menjadi hambatan? Oke, hambatan atau kesulitan ya? Kehambatan saya dalam melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, jujur bukan dalam hal menerapkan 7 kebiasaannya itu ya, yang susah tuh. Itu lebih ke konsistensi sih. Jadi memang awal-awal tuh gampang ya untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu. Cuman konsistensi itu yang kurang gitu, yang agak susah untuk dilaksanakan. Itu mungkin jawabannya. Bagaimana, cukup? Oke. Udah teman-teman, ceritanya jawabnya ya. Cukup. Sekarang saya bakal tutup presentasi ini. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan juga yang sudah mendengarkan. Jadi itu saja dari saya mungkin ya untuk presentasi sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.